Halo, ketemu lagi bersama saya Gusti Rival di Val FM dan saya mencari beberapa video yang masih soal Kang Deddy Mulyadi itu dilaporin ke Bareskrim gitu ya. Tentunya sama Adel Setiawan, ngelaporin Kang Deddy juga ke Komnas HAM, kemudian sekarang ke Bareskrim. Karena KDM itu menurut Adel Setiawan ya sudah menyalahi undang-undang lah gampangnya gitu. Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan bukan negara hukum. Jadi semua mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Mana ada masa membentuk karakter anak digundulin, dipakein baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah kotor. Untuk di sini Bapak sebagai orang tua murid, adakah anak Bapak yang dikirim juga ke barak militer, Pak? Jangan sampai, justru Nggak ada. saya jaga-jaga jangan sampai nanti anak saya juga dibawa. Jadi nggak harus anak jadi korban dulu. Kela. Geuleuh kunaon ngewa kunaon si bapak ieu nya Kak. Bapak aing. Budak manehna sorangan eueuh anu dibawa ka barak militer. Aing marah-marah. Kolotna budak anu dibawa ke barak militer kabeh ngadukung. Da tinggali manfaatna nya budak teh jadi disiplin waktu, diajar tanggung jawab, diajar nyaah kana dirina, diajar cinta ka nagarana. Malahan Kak Seto ge pernah ngontrolnya katingali barudak teh baretaheun, katingali dampak positifna. Nah, si bapak ieu tuluy we ngahujat tuluy we ngagogoreng nangewa kunaon geuleuh kunaon ka bapak aing hoream Adel ah. Banyak yang penasaran kenapa sih Adel itu sampai segininya gitu. Waktu inget nggak debat sama Kang Seto? Itu juga kenceng juga waktu di mana TV One kalau nggak salah yang ini nih. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, jangankan ibu-ibu ini ya. Deddy Mulyadi aja nggak paham tentang falsafah. Jadi saya nggak perlu mendebat ibu ini. Jadi ini kalau pendapat ibu ini begini-begini ya wajar-wajar saja. Tapi kalau alasannya seperti ini, Pak Adel, ini karena anaknya sudah membangkang, susah diatur, Ya. tidak Orang tua bisa lagi sudah dikendalikan, nakalnya udah tidak rasional. Ya. Bisa diterima itu, Pak? Udah kan Tugas orang tua. Coba Pak. solusinya menurut Tugas Bapak orang tuh tua. gimana? Anak Terutama nakal. anak-anak yang Nih, tawuran. dengar Bu, anak nakal itu ya, anak nakal itu pasti disebabkan oleh lingkungan. Nggak mungkin anak dari lahir sudah ditakdirkan nakal, nggak ada. Anak nakal, bandel dan lain sebagainya itu pasti karena bentukan lingkungan. Lingkungan baik itu medsos, lingkungan di sekitar dan lain sebagainya masuk ke dalam otak dia, ingin diekspresikan tanpa filter dari orang tua. Ya, jadi menurut Pak Adel itu mesti dikembalin lagi ke orang tuanya gitu. Jadi orang tuanya yang ngurus, padahal orang tuanya memang ya sebenarnya udah nggak bisa. Guru BK juga udah sulit gitu. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar, semoga sehat selalu. Hei, kamu sudah mandi belum? Hei, kamu sudah sarapan belum? Jangan marah-marah sama mama dan papahnya ya. Nikmati libur ini, jangan jajan terus, awas jangan main HP. Seluruh warganet dimanapun berada sehat semuanya, semangat. Yang kerja, yang liburan, dua-duanya tetap dinikmati. Dan saya sampaikan ya pada semuanya, berbagai upaya yang diarahkan pada diri saya, baik kritik, saran, bully, nyinyir, atau upaya untuk mempidanakan diri saya, nggak usah ditanggapi dengan emosi. Kita hadapi dengan rileks saja. Mungkin mereka lagi mencari perhatian. Dan bagi saya, meyakini apa yang dilakukan adalah upaya-upaya mencintai seluruh rakyat Jawa Barat dan mencintai generasi mudanya. Karena saya ingin warga Jabar ke depan, anak-anak mudanya menjadi anak-anak hebat, Ya. menguasai teknologi, menguasai industri, menguasai pertanian, menguasai peternakan, perikanan, kelautan, kewirausahaan, dan seluruh berbagai profesi lainnya, dan itu harus dibentuk dengan watak dan sistem yang hebat. Dan saya mengucapkan terima kasih banget tak terhingga kepada jajaran Polda Jabar, Polresta Cirebon, yang dengan sigap sekarang sudah melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai geng motor yang terus melakukan keresahan di Kabupaten Cirebon. Iya, Dan di kami Kabupaten sampaikan Cirebon kemarin, bahwa teman-teman. Pemprov Jabar dan Polda Jabar serta jajaran Kodam 3 Siliwangi akan terus memberikan jaminan keamanan bagi seluruh rakyatnya
dan akan melakukan tindakan-tindakan yang tegas berdasarkan hukum terhadap berbagai upaya mengganggu ketentraman, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat Jawa Barat. Salam untuk semuanya, sehat selalu, semangat! Merespon sesuatu gitu ya, termasuk merespon Adel Setiawan yang melaporkannya ke Bareskrim, ya selalu dengan santai gitu ya, dengan santai, pelan gitu ya teman-teman ya. Mengejutkan tentang fakta siapa sesungguhnya Adel Setiawan, seseorang yang telah melaporkan kebijakan Kang Deddy Mulyadi tentang memasukkan siswa-siswa nakal, badung, dan bandel ke barak militer itu adalah mantan ketua FSAHMI. Nih kan, bukan orang biasa, makanya terlihat dari statementnya, dari kata-katanya, dari public speakingnya keren. Makanya bener, ternyata beliau bukan orang-orang biasa, ternyata beliau adalah aktivis. Dan katanya orang-orang FSAHMI itu terafiliasi kepada salah satu partai politik. Partai politik apa ya? Siapa yang tahu? Silahkan isi di komentar. Wassalamualaikum. Kemarin dilaporin ke Komnas HAM, ya, kagak ada pelanggaran. Sekarang lagi dilaporin lagi ke Bareskrim. Aduh, kacau nih orang ya. Belum puas Kang? Kurang tidur lu, ya, kurang duit ya. Kayak duit sih banyak ya, kan ada pengacaranya itu ya. Aduh, kacau nih orang nih. Kurang cerdas kali ya. Laporan kemarin aja lu di Komnas HAM aja ditolak, ya, apalagi yang sekarang Bareskrim. Hah? Tuntutan lu apa? Aduh, kagak apa ya? Inilah KPAI, orang ini nih yang nggak cerdas tuh ya. Akhirnya apa? Aduh, bingung gua pola ininya. Sehat-sehat Pak ya. Supaya kagak gila itu, ya. Jadi orang cerdas Bang. Capek jadi orang bodoh mulu malu. Ngurus-ngurusin Pak Gubernur, lawannya banyak, ya. Nggak usah lu laporin segala kayak gitu. Kang Deddy Mulyadi mah didukung masyarakatnya. Ngapain juga lu laporin kayak gitu? Buset. Disangkanya ecek-ecek kali Kang Deddy Mulyadi. Lu takut Kang Deddy Mulyadi apa coba hubungannya? Kita juga masih belum paham apakah memang Pak Adel ini bener-bener gitu ya. Ini ada yang salah gitu dalam programnya Kang Deddy Mulyadi. Apakah memang ada muatan lain gitu? Yang saya takutin sih hanya muatan lain doang gitu. Pasal yang dituduhkan Adel terhadap Kang Deddy Mulyadi masalah memasukkan anak ke barak, yaitu pasal 76H Ya. Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Yang isinya seperti ini. Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer atau kepentingan lainnya serta membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Oke, saya tidak ngerti dengan alasan Adel ini memasukkan ini karena ini mungkin rasa benci saja. Kalau dia berniat untuk memajukan Jawa Barat, saya kira tidak akan seperti ini. Nah, rasa benci ini sehingga ingin memperkeruh suasana. Yeah. Tetapi analisanya salah. Yang pertama di sini tidak ada unsur perekrutan militer oleh Kang Deddy Mulyadi. Tidak dibentuk jadi tentara, tidak dilatih senjata, atau dilibatkan dalam konflik apapun. Ini tidak ada. Tetapi mereka hanya mengikuti pembiasaan, pembinaan karakter di lingkungan barak militer, bukan pelatihan tempur. Ingat, di situ ada guru, di situ ada psikolog, di situ diberi makanan yang sehat. Nah, saya yakin Adel ini tidak berdiri sendiri, tetapi Adel kayaknya ada yang membackingi. Afiliasinya nggak tahu kemana. Coba Anda bisa cari afiliasinya kemana, silakan tulis di sini. Dan kalau kita lihat, gitu ya, kalau kita lihat dari apa yang dilakukannya,
kayaknya setiap yang dilakukan oleh Kang Deddy ini tidak bakal suka. Semuanya pasti akan dicari kelemahannya, akan dicari kekurangannya, karena niatnya bukan untuk memajukan masyarakat Jawa Barat, tetapi ingin melemahkan Kang Deddy. Tapi ingat bahwa Kang Deddy ini didukung oleh 95% rakyat Jawa Barat. Iya, masalahnya. Mereka merasa puas dengan itu. Kang Deddy. Bahkan dengan kegiatan yang memasukkan ke barak itu pun masyarakat puas. Ini bagaimana ini? Yang puas aja dilaporkan. Nah, ini berarti saya kira tidak akan berujung ini. Setiap ada sesuatu yang dilakukan oleh Kang Deddy, pasti nanti dilaporkan terus. Dia mencari kelemahannya. Nah, tentunya ya yakin rakyat Jawa Barat akan membackingi Kang Deddy Mulyadi. Kalau Anda punya misalkan keinginan sesuatu, ya rakyat Jawa Barat pun ingin sesuatu. Oke, mudah-mudahan rakyat Jawa Barat paham dengan ini dan silakan berikan komentar di sini. Ya, salam sukses ya dari paham lah ya, masyarakat Jawa Barat sebenarnya udah paham juga banyak gitu Pak. Sudah tahu ini kemana sebenarnya gitu. Kata gua apa? Apa Bang? Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing, Bapak gua dilaporin ke Bareskrim lantaran bikin kebijakan, bikin program masukin bocah medet ke dalam barak. Bocah medet. Kata yang laporin orang boleh melanggar pidana karena bocah di dalam barak katanya disuruh push up, disuruh guling-gulingan di tempat yang cebrik, tuh sama digundulin rambutnya, palanya. Terus bentuk karakter kudunya apa gimana tuh? Itu bocah di dalam barak suruh main BP-an, main gentrong, apa main benteng kalian? Lah bocah digundulin wajar aja, masih sekolah, biar rapi, biar orang cebrik. Lah sekolah pada tinggi-tinggi banget, pemikiran kayak bambu petung, pada rebah. Lah program bagus banget dilaporin ke Bareskrim. Kecuali kalau lu mau ngelaporin nih, Kang Deddy mungut bocah, nyomot bocah, ngerambet bocah, tumbetot bocah ke dalam barak, dipaksa, diketok, apa ditakol ke batok. Baru itu lo laporin. Karena pemaksaan. Lakon bocah di dalam barak dianterin sama mak bapaknya pada mererot. Setuju mak bapaknya pada tanda tangan di atas materai yang ceban. Tuh. Kata dia lagi ngomong, jangan sampai anak saya masuk ke dalam barak. Lah boleh temenanan anak lu mah. Kalau lu masih mau ngedidiknya, masih bisa mengedidik gih bae. Lu didik dewek. Bapak aing memaksa ya kagak. Atas persetujuan emak bapaknya masuk ge. Hap deh, ampun gua mah. Baru sendeng-endeng gua begini. Pak Del Setiawan, kenapa Bapak? Kok sibuk kali ngurusin Kang Deddy Mulyadi dari kemarin ya kan? Dari anak-anak yang di barak militer belum lulus sampai sekarang udah lulus, udah kembali ke orang tuanya, Bapak masih sibuk aja ngurusin Kang Deddy. Kayaknya anak Pak Del Setiawan juga nggak masuk pendidikan di barak militer. Semua orang tua, bapak, ibu, para siswa-siswi yang kemarin ikut pendidikan di barak militer juga nggak ada komplain kok, nggak ada bilang merasa jadi korban. Lah terus Pak Del Setiawan ini memposisikan diri sebagai apa ini melaporkan Kang Deddy Mulyadi nih? Ya emang nggak salah sih ya, itu hak setiap orang. Contohnya Pak Del Setiawan melihat, menyaksikan dari jauh, ternyata ada yang janggal nih di pendidikan barak militer itu, terus dia melaporkan ke polisi. Ya sah-sah saja, tapi menurutku kurang tepat. Yang lebih tepat contohnya orang tua, para siswa, ya melihat ternyata ada yang salah, ada yang tidak benar di pendidikan barak militer, terus dia melaporkan ke polisi. Nah itu baru. Lah kalau ini Pak Del Setiawan posisinya sebagai apa gitu? Bapaknya bukan, ibunya bukan, engkong Pak De Budenya bukan, kenapa dia melaporkan ke polisi? Terus Pak Del Setiawan ini bilang melibatkan anak dalam militer. Apa hubungannya? Ini hanya melatih, mendisiplinkan anak yang tidak bisa diatur itu doang. Emang anak-anak ini disuruh jaga perbatasan? Emang anak-anak di sini suruh ke Papua, menjaga kedaulatan negara, menjaga pertahanan negara? Apa sih? Gimana lagi anak-anak yang bersekolah di SMA ya, yang pendekatannya semi militer, contohnya SMA Tarnus, Taruna Nusantara. Itu SMA favorit. Ya banyak alumni-alumni yang jadi orang hebat di Indonesia.
Anak-anakku kalau udah besar pengen banget ku masukin Tarnus. Nah itu gimana lagi? Hah? Pak Ade Setiawan udah pusing aku lihat Pak Ade Setiawan ini. Terserahkanlah, komen lah, suka-suka bebas. Iya gitu teman-teman, jadi agak bingung juga ya kalau misalkan kita melihat apa sih alasannya Pak Adel gitu kan. Karena Pak Adel itu kan bukan satu orang tuanya siswa yang memang dibawa ke barak misalkan nggak terima gitu ya. Yang tidak mau pun ya nggak masalah. Ingat nggak ceritanya Om Jen, Bupati Purwakarta, yang waktu itu ada salah satu siswa yang mau datang ke barak itu nggak jadi. Kenapa alasannya? Orang tuanya dapat janji dari anaknya bahwa anaknya itu mengakui kesalahannya dan tidak mau mengulanginya lagi gitu. Akhirnya orang tuanya tuh nggak jadi gitu mengirim anaknya atau membawa anaknya ke barak militer. Dan itu pun tidak masalah, jadi tidak diwajibkan, diharuskan. Kalau memang orang tuanya sanggup, anak-anaknya yang ditanda kutip nakal gitu terus pengen ngeberesin sendiri ya nggak masalah ya. Pokoknya intinya teman-teman bisa melihat lah ya Pak Adel ini sebenarnya pengennya seperti apa, dan ada yang bilang tadi kata netizen di belakangnya siapa. Oke, terima kasih, saya Gusti Rival, nanti kita ketemu lagi di video-video yang lain.